Cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Kalian udah siap untuk belajar hari ini? Siap, Pak. Oke, saya pengen tahu dulu semangatnya. Semuanya semangat pagi. Luar biasa. Kalian luar biasa semangat hari ini ya anak-anak. Nah, anak-anak sekalian. Oke. Anak-anak sekalian, hari ini kalian sudah semangat sekali untuk belajar. Nah, sebelum mulai berdoa, tadi Pak Guru sudah mengirimkan presensi melalui Google Form. Anak-anak sudah ngisi? Sudah, Pak. Oke, saya cek dulu ya. Oh iya, ternyata sudah ngisi. Karena yang ngisi pertama adalah Oksi. Sekarang Oksi memimpin untuk berdoa. Silakan Oksi. Ya, Pak. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih ya Oksi telah memimpin berdoa. Jadi anak-anak seperti Oksi ya, disiplin sekali. Dia sudah absen yang pertama. Jadi disiplin itu banyak sekali manfaatnya. Dengan kita disiplin, kita akan bisa meraih cita-cita kita dengan baik. Nah, anak-anak sekalian, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Di tempat duduk masing-masing, dengan sikap sempurna, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pak Guru beri apa-apa ya. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tujuh darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu itu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, bangsaku rakyat semuanya. Bangunlah jiwa untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, tanahku negerinya Indonesia Raya merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, tanahku negerinya Indonesia Raya merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih anak-anak. Kita telah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Jadi kita sebagai bangsa harus selalu mencintai tanah air kita, yaitu Indonesia. Dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita akan mencintai dan menyayangi bangsa kita. Anak kalian, hari ini kita akan mempelajari pelajaran tema 9. Benda-benda di sekitar kita. Subtema 3. Manusia dan benda di lingkungannya pada pembelajaran yang ketiga.
Ada pembelajaran yang ketiga ya anak-anak ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Pak Guru mau bertanya. Nah, apakah kamu pernah melihat iklan di tayangan televisi anak-anak? Pernah, Pak. Ya, Oksi pernah. Apa saja yang pernah kamu lihat iklannya? Ya, Meta. Sabun, sampo, pasta gigi, dan banyak lagi, Pak. Ya, ada sabun, sampo, pasta gigi, dan banyak sekali iklan-iklan termasuk iklan makanan, bahan-bahan makanan itu juga ada di televisi. Nah, iklan tadi bagus sekali ya, anak-anak udah pernah melihat ya. Nah, dengan kita belajar tentang materi ini, kita akan tahu apa sih iklan, apa itu iklan, dan juga nanti ada pembelajaran yang lain. Gitu ya anak-anak. Nah, anak-anak sekalian, Pak Guru akan menayangkan video materi tentang iklan. Anak-anak perhatikan ya, Pak Guru juga akan sampaikan melalui WA Group jika nanti ada yang tersendat tidak bisa melihat video. Bapak tayangkan ya. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kalian? Semoga hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah SWT. Nah, pada hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi yaitu dari tema 9 benda-benda di sekitar kita, subtema 3 manusia dan benda-benda di lingkungannya pada pembelajaran yang ketiga. Anak-anak sekalian, di depan Pak Guru ini ada beberapa benda. Benda ini tentunya sering kalian temui di rumah. Tapi sebelum kalian temui rumah, tentunya kalian juga pernah benda-benda ini berada di tayangan televisi, di tayangan internet, di media cetak, koran, majalah, dan sebagainya. Nah, benda-benda ini tentunya sudah sering kalian temui. Nah, apa sih benda-benda ini? Kenapa diberikan dan juga ditayangkan di televisi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Tayangan yang berada di televisi melayangkan produk-produk itu dinamakan iklan. Betul sekali, kami jawab iklan ya. Karena kita sering jumpai saat kita menonton televisi, kita menonton kartun atau nonton berita, selalu ada iklan yang lewat. Nah, iklan ini bertujuan seperti tadi saya sampaikan untuk memperkenalkan produk-produk mereka agar sampai ke pelosok-pelosok desa tahu tentang produk dan kegunaannya, menginformasikan tentang isi produk, menginformasikan tentang kegunaan produk, dan lain sebagainya. Nah, itu tentang iklan. Selanjutnya, iklan itu ada beberapa macam. Ada jenis iklan, ada 3. Yang pertama, yaitu iklan atau berupa pengumuman. Pengumuman atau iklan pengumuman ini bertujuan untuk memberikan pengumuman kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, biasanya berupa informasi. Contoh, misalnya iklan tentang adanya kematian atau pengumuman adanya kematian. Ada juga tentang berita kehilangan. Juga misalnya ada kegiatan pemancingan massal atau pemancingan umum, ada sunatan massal dan lain sebagainya. Itu berupa pengumuman ditujukan untuk masyarakat luas agar bisa tahu pengumuman yang disampaikan. Yang iklan berupa niaga atau perdagangan. Seperti yang ada di depan Pak Guru ini semua adalah iklan niaga. Produk-produk ditampilkan kepada masyarakat umum melalui media seperti televisi, internet, koran, majalah, dan lain sebagainya. Itu juga agar masyarakat umum bisa tahu dari produk yang mereka buat, tahu kegunaannya, tahu fungsinya, dan tahu harganya. Biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum tentang kegiatan-kegiatan umum. Biasanya iklan ini berasal dari pemerintah atau instansi-instansi atau lembaga-lembaga. Contohnya tentang layanan kesehatan, tentang COVID-19, tentang protokol kesehatan, tentang jauhi narkoba, tentang bahaya merokok. Itu adalah layanan-layanan umum yang bisa diberikan atau informasinya kepada masyarakat. Nah, setelah ini, setelah beberapa macam iklan, maka kalian
harus berdiskusi dengan teman masing-masing. Nah, kalian nanti diskusi tentang iklan dan juga nanti kalian mendapatkan tugas yang akan disampaikan oleh Pak Guru berikutnya. Selamat bekerja dengan teliti, dengan semangat, tetap menjaga kesehatan dan protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Anak tadi sudah melihat videonya ya. Sudah melihat videonya tadi? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Nah, tadi Pak Guru sudah menanyakan video tentang iklan. Nah, sekarang apa isi dari video tadi? Ayo anak-anak. Ya, Antika Nares. Iklan, Pak. Ya, betul sekali tentang iklan. Apalagi? Contoh iklan, Pak. Contoh iklan. Oke. Ada yang mau jawab lagi? Meta? Jenis iklan, Pak. Oh, Dinda ya? Oke, jenis iklan. Betul sekali ya, anak-anak ya. Jadi, video tadi isinya tentang iklan. Contoh iklan juga ada, jenis iklan juga ada. Nah, itu semua betul sekali anak-anak. Nah, sekarang Pak Guru mau bertanya. Iklan berdasarkan isinya ada berapa? Tadi ada 3 ya. Coba sebutkan. Oksi, ya Oksi. Iklan pengumuman. Iklan pengumuman, betul sekali. Apalagi yang kedua? Oke, Atika, Sofi. Iklan penawaran atau niaga itu. Apalagi yuk? Yang ketiga? Siapa yang jawab? Oke, Oksi lagi. Iklan layanan masyarakat. Betul sekali, iklan layanan masyarakat. Jadi iklan tadi ada 3 ya. Yang pertama pengumuman, yang kedua iklan penawaran atau niaga, yang ketiga iklan layanan masyarakat. Oke, anak-anak berarti sudah paham ya tadi ya? Paham, Pak. Oke. Nah, tadi iklan pengumuman seperti yang sudah di video. Iklan pengumuman contohnya tadi ada iklan kematian, ada iklan biru jodoh, ada iklan pemancingan, ada iklan kehilangan, banyak sekali. Nah, iklan penawaran atau niaga seperti yang kalian lihat setiap hari di televisi. Ada sabun, ada sampo, ada makanan, dan banyak sekali. Lalu ada iklan layanan masyarakat seperti tadi di video, ada iklan tentang kesehatan, jaga protokol kesehatan, jauhi narkoba, iklan jauhi merokok, itu adalah iklan layanan kesehatan. Anak-anak sudah paham? Paham, Pak. Adakah pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru sudah mengirimkan LKPD melalui WA Group. Silakan kalian kerjakan lembar kerja peserta didik yang pertama. Ya, ini soalnya ya ada 4 soal ya anak-anak ya. Perhatikan yang ada di gambar. Anak-anak sudah paham soalnya? Paham, Pak.
Oke. Yang pertama tentang iklan, bisa dilihat. Terus yang kedua tadi sudah melihat video, lalu dijelaskan apa isinya. Terus 3 jenis iklan. Lalu yang terakhir adalah iklan ini disebut iklan layanan masyarakat. Kenapa? Seperti itu. Anak-anak sudah selesai? Bentar, Pak. Bentar, Pak. Nah, Belum, Pak. ya, ditunggu dulu. Sudah selesai anak-anak? Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah. Kalau sudah kita bahas. Siapa yang mau jawab nomor 1? Atika Nares. Yo, silakan dibaca dulu soalnya, Atika. Setelah mengamati, coba kamu jelaskan isi iklan tersebut. Uraikan dalam kolom berikut. Iklan tersebut berisi tentang penawaran sebuah produk pasta gigi bermerek Gigiden. Pasta gigi tersebut berfungsi mengurangi rasa ngilu pada gigi hanya dalam selang waktu 30 menit setelah pemakaian. Pasta gigi tersebut juga melindungi gigi agar bebas dari rasa ngilu lebih lama. Betul sekali jawaban dari Atika Nares ya. Anak-anak ada yang betul, yang lain? Betul? Oke, ternyata semua betul ya nomor 1 ya. Oke, jawabannya betul sekali. Jadi tadi tentang Gigiden. Banyak sekali manfaatnya, ada 30 menit menghilangkan rasa ngilu dan juga ada menghilangkan rasa ngilu dan juga bertahan lebih lama untuk giginya seperti itu. Nah, sekarang coba nomor 2. Siapa nomor 2? Dika. Ya, silakan. Kurang jelas ya, Dika ya. Coba yang lain yang jawab. Suaranya kurang jelas, Dika. Yang lain, ayo, opsi. Oh, tidak. Siapa yang menjawab? Atika Nares. Jelaskan yang dimaksud dengan iklan. Iklan adalah pemberitahuan kepada orang banyak tentang suatu produk. Ya, iklan adalah pemberitahuan kepada orang tentang suatu produk. Betul sekali ya, anak-anak ya. Oke, sekarang yang nomor 3, siapa yang menjawab? Meta, ya silakan Meta. Berdasarkan isinya, iklan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu iklan pengumuman atau pemberitahuan, iklan penawaran atau niaga, iklan layanan masyarakat. Ya, betul sekali ada 3 ya, iklan pengumuman, iklan niaga, dan juga iklan layanan masyarakat. Betul sekali. Sekarang yang terakhir, yang nomor 4, Dinda. Ya, silakan Dinda. Apa iklan tersebut disebut iklan layanan masyarakat? Tuliskan pada kolom berikut. Ya, kenapa disebut layanan masyarakat? Diikatkan sebagai iklan layanan masyarakat karena mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Masyarakat juga dihimbau untuk hindari sesuatu yang dapat menimbulkan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan. Oke, betul sekali. Ada yang betul semua anak-anak? Ya, ternyata semua betul. Nah, jadi anak-anak, iklan tadi banyak sekali yang ada di televisi. Misalnya ada iklan makanan, iklan sabun. Nah, misalnya kalian juga pasti sering ya diajak orang tua atau disuruh orang tua untuk membelikan sabun dengan adik. Nah, kalau kalian dengan adik harus bersatu tentunya ya. Misalnya Nares, kamu sama adik beliin ibu sabun ya. Gitu. Nah, itu nanti kamu harus bersatu bareng-bareng dengan adiknya untuk pergi ke warung gitu ya. Itu namanya bersatu. Jadi anak-anak sekalian, Pak Guru akan menayangkan lagi video berikutnya, yaitu tentang persatuan dan kesatuan atau akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan. Selain Bapak tayangkan, Bapak juga sudah kirimkan melalui WA Group. Anak-anak simak ya. Ya, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam perlindungan oleh Allah SWT. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, Pak Guru akan menyampaikan materi dari tema 9, yaitu tentang benda-benda di sekitar. Subtema 3, dan benda-benda di lingkungannya pada pembelajaran yang ketiga. Anak-anak sekalian, Indonesia merupakan negara yang sangat besar dan juga luas, terdiri dari banyak pulau, banyak suku, agama, ras, dan juga golongan. Nah, bagaimana caranya agar bangsa Indonesia tetap utuh, terjaga? Caranya adalah dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Maka pada butir Pancasila yang ketiga, sila yang ketiga berbunyi persatuan Indonesia. Harus kita tetap pegang secara utuh, kita laksanakan, kita amalkan pada kehidupan sehari-hari. Persatuan dan kesatuan itu banyak sekali manfaatnya. Persatuan dan kesatuan itu sangat penting manfaatnya. Kepentingan ini untuk bangsa Indonesia, untuk masyarakat, untuk lingkungan, untuk keluarga, maupun untuk kita semua selaku siswa yang berada di sekolah. Gunanya apa? Dengan kita bersatu, kita akan mendapatkan ketentraman, kedamaian, dan juga keberhasilan. Anak-anak sekalian, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan yang ada di lingkungan kita masing-masing. Dari tingkat yang paling kecil, dari keluarga, dari lingkungan sekolah, dari lingkungan masyarakat, maupun lingkungan bernegara. Nah, berikut ini ada beberapa contoh sebab akibat dari tidak adanya persatuan dan kesatuan. Silakan anak-anak simak materi yang Bapak sampaikan berikut ini. Contoh yang pertama adalah di lingkungan keluarga. Terjadi pertengkaran di lingkungan keluarga karena tidak adanya persatuan dan kesatuan, karena mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan keluarga. Kurangnya kerukunan dalam keluarga, seharusnya memiliki tujuan yang sama sehingga kita bisa hidup rukun. Yang ketiga yaitu kurangnya keakraban dalam keluarga. Keluarga harusnya hidup rukun dengan akrab satu sama lain. Contoh yang kedua adalah di lingkungan sekolah. Yang pertama, sombong dan tidak peduli dengan sama teman. Dia tidak mau menolong temannya karena merasa paling pintar sendiri. Membeda-bedakan teman, mengelola teman, dan juga akhirnya terjadi tawuran. Itu tidak diperbolehkan ya dalam sekolah. Jadi, kalau kita di lingkungan sekolah, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, yaitu di lingkungan masyarakat. Tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Kepentingan golongan maupun suku menjadi diutamakan dalam masyarakat. Tidak adanya kerjasama yang terjalin di masyarakat. Seharusnya kita harus tetap bersatu. Contoh yang terakhir adalah di lingkungan negara. Hilangnya rasa tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat. Perpecahan bangsa juga terjadi karena tidak adanya persatuan. Melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa dikarenakan tidak bersatunya bangsa Indonesia. Maka kita harus selalu menjaga kerukunan, kedamaian, ketentraman, sehingga kita bisa bersatu untuk meraih Indonesia yang lebih maju. Ayo semangat belajar, semangat mengembangkan diri, semangat beraktivitas. Demikian materi yang dapat Bapak sampaikan. Kalian semua pelajari dengan baik, dengan teliti, lalu kerjakan tugas-tugas yang Bapak sampaikan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak tadi adalah video tentang tidak adanya persatuan dan kesatuan. Tadi sudah dilihat semuanya ya, anak-anak ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, pengetahuan kita, kalian buka buku siswa halaman 143. Siapa yang mau menjadi relawan? Yang pertama mau membacakan. Oksi, oke, Oksi. Nanti dilanjut teman yang lain ya. Nanti langsung angkat tangan, langsung dibacakan. Oke, Oksi, silakan, Oksi. Beberapa sebab dan akibat yang dapat ditimbulkan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan. 1. Di lingkungan keluarga. Terjadi pertengkaran di dalam keluarga. Kurangnya kerukunan di dalam keluarga. Kurangnya keakraban
Harapan di dalam keluarga. Yuk dilanjutkan. Yang lain siapa? Dika, ya silakan Dika. Yang dekat ya. Tadi kurang jelas Dika. Di lingkungan sekolah, sombong dan tidak peduli dengan sesama teman, membeda-bedakan teman, mengolok-olok teman, terjadi tawuran. Ya, itu di lingkungan sekolah. Sekarang dilanjut di lingkungan masyarakat. Siapa yang membacakan? Atika Nares, yuk silakan. 3. Di lingkungan masyarakat, tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Kepentingan golongan maupun suku masing-masing lebih diutamakan dalam masyarakat. Tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat. Ya, itu tadi di lingkungan masyarakat ya. Sekarang di lingkungan negara. Siapa yang membacakan? Dinda, silakan Dinda. Di lingkungan negara, hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat, perpecahan bangsa, melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Nah, tadi kalian sudah melihat video, juga sudah membaca teks dari buku siswa. Nah, sekarang Pak Guru mau bertanya, apa isi dari materi tadi yang disampaikan? Persatuan-kesatuan, Pak. Persatuan-kesatuan. Ada lagi yang mau jawab? Apa Dinda? Akibat karena tidak ada persatuan dan kesatuan, Pak. Oke, lebih komplit ya Dinda ya. Jadi akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan. Jadi kalian sudah paham ternyata ya. Jadi tentang persatuan kesatuan, namun akibatnya yang ditimbulkan kalau tidak ada persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang coba apa yang terjadi jika tidak ada persatuan dan kesatuan? Siapa? Dinda, yuk. Coba Dinda apa? Pertengkaran. Pertengkaran, betul sekali. Nares, apa Nares? Tidak akrab. Tidak akrab, boleh. Sopi, apa Sopi? Sopi apa? Yuk, Sopi. Permusuhan, oke. Lalu Afian apa Afian? Tawuran. Terjadi tawuran. Banyak sekali ya ternyata akibat yang timbul dari tidak adanya persatuan dan kesatuan. Ada pertengkaran, ada tidak akrab, ada permusuhan, ada tawuran. Itu hal yang tidak baik yang harus kalian hindari. Betul sekali anak-anak. Nah, anak-anak sudah paham tentang materi ini? Paham, Pak? Paham, Pak. Adakah pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalian kerjakan lembar kerja peserta didik yang kedua yang Bapak sampaikan melalui WA group ya. Sudah saya sampaikan, kalian buka lalu dikerjakan. Silakan anak-anak mulai mengerjakan. Ya, Pak. Ya, Pak. Pak Guru juga tampilkan di layar. Ini ada 5 soal, bisa dipahami. Yang pertama, ini Indonesia sebagai bangsa yang kaya akan ras, suku, dan budaya, memiliki konteks persatuan bangsa, jelaskan makna persatuan. Nah, yang kedua, akibat yang timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Yang ketiga, di lingkungan sekolah. Yang keempat, lingkungan masyarakat. Yang kelima, lingkup negara. Nana paham soalnya? Paham, Pak. Bapak. Ada yang sudah selesai? Bentar, Pak. Bentar, Pak. Ya. Oke, ditunggu ya.
Oksi, sudah selesai Oksi? Sudah, Pak. Oh, sudah. Anak-anak sudah selesai semua? Sudah, Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah selesai coba kita bahas. Kita bahas. Soal yang pertama, silakan. Yang mau menjawab soal pertama siapa? Oksi, yuk silakan Oksi. Makna 1. Makna persatuan. Persatuan ini memiliki makna bahwa apapun budaya, ras, dan sukunya tidak ada yang dapat memisahkan dan menggoyangkan persatuan yang lebih terjamin. Ya, tadi soalnya itu Indonesia adalah bangsa yang kaya, suku ras dan budaya, memiliki konteks persatuan. Maknanya adalah walaupun banyak suku, banyak ras, banyak budaya, maka tidak akan menggoyahkan persatuan tersebut. Betul sekali ya, anak-anak ya. Oke, jawaban Oksi betul. Sekarang yang nomor 2. Siapa yang mau menjawab nomor 2? Saya, Pak. Silakan, Pian. Sebutkan akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan keluarga. Terjadi pertengkaran di dalam keluarga, kurangnya kerukunan di dalam keluarga, kurangnya keakraban dalam keluarga. Oke, betul sekali ya. Jadi kalau di dalam keluarga tidak bersatu, maka terjadi pertengkaran, tidak rukun, dan juga tidak akrab. Betul sekali anak-anak ya. Nah, sekarang yang nomor 3. Silakan yang menjawab nomor 3. Sofi, yuk silakan Sofi. Tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Sombong, tidak peduli dengan sesama teman, membeda-bedakan teman, mengolok-olok teman, terjadi tawuran. Iya, betul sekali. Tadi kalau yang di lingkungan rumah sudah, sekarang di lingkungan sekolah, kalau tidak ada persatuan dan kesatuan, maka terjadi sombong, tidak mau berteman, terus membeda-bedakan teman, mengolok-olok teman, dan akhirnya terjadi tawuran. Itu tidak boleh dilakukan ya anak-anak ya, harus dihindari. Nah sekarang nomor berikutnya, siapa yang mau menjawab? Nomor 4. Siapa nomor 4? Antika Nares. Ya silakan Nares. Sebutkan akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat. Tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Kepentingan golongan maupun suku masing-masing lebih diutamakan oleh masyarakat. Tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat. Ya, jadi itu tadi lingkup masyarakat ya, tidak terjadi kepedulian, terus mementingkan kepentingan pribadi, tidak mementingkan masyarakat, lalu tidak ada kerjasama atau gotong royong. Oke, luar biasa, betul sekali. Sekarang yang nomor terakhir, nomor 5. Siapa? Dinda. Oke, silakan Dinda. Sebutkan akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkup negara. Hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat, perpecahan bangsa, melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Oke, itu di lingkup negara. Betul sekali ya, hilangnya tenggang rasa atau peduli terhadap sesama dalam bermasyarakat, lalu perpecahan bangsa, permusuhan, lalu melemahnya pertahanan dan keamanan. Akhirnya diserang oleh musuh. Betul sekali anak. Ada yang betul semua dari 5 soal? Siapa? Oke, Meta, betul semua. Oh, ternyata semua betul, luar biasa. Kalian hebat. Kalian luar biasa, ternyata sudah paham tentang kegiatan yang Bapak sampaikan hari ini. Nah, tadi persatuan dan kesatuan. Tadi di awal Bapak ceritakan bahwa kalian pernah nggak kalian tuh disuruh itu untuk beli tepung terigu di warung? Pernah nggak ya? Sama adik gitu misalnya. Pernah nggak? Pernah, Pak. Pernah. Jadi sama adik tadi bersatu bareng-bareng membeli tepung di warung. Nah, membeli tepung itu namanya kegiatan ekonomi. Lalu kalian bawa pulang, biasanya dibuat roti, itu ya anak-anak ya. Terus rotinya itu diproduksi, namanya kegiatan ekonomi juga. Nah, untuk menambah pengetahuan kita tentang kegiatan ekonomi, maka kalian buka buku siswa
halaman 147. Yuk, silakan dibuka buku siswanya. Sudah ketemu anak? Oke, yuk siapa yang mau membacakan? Silakan yang membacakan, angkat tangan. Antika Nares. Oke, silakan Antika. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan seseorang, perusahaan, maupun masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengonsumsi barang dan jasa tersebut. Kegiatan utama yang dilakukan dalam bidang ekonomi terdiri atas Di atas apa? Yuk dilanjutkan. Yang lain siapa? Meta. Yuk silakan Meta. Produksi yaitu kegiatan menambah faedah kegunaan suatu benda. Produksi juga berarti menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan produksi secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Ya, itu tadi kegiatan produksi. Sekarang dilanjut, siapa yang membacakan lagi? Saya, Pak. Avian, silakan Avian. Distribusi adalah penyaluran atau penyampaian barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan dari distribusi menyampaikan barang atau jasa. Ya, itu distribusi. Sekarang yang ketiga, yuk siapa yang membacakan? Sofi, yuk silakan. Dibuka dulu mic-nya Sofi. Ya. Mengurangi secara berangsur-angsur saat suatu barang memenuhi kebutuhan hidupnya. Iya, tadi kegiatan ada 3 ya anak ya. Tadi kegiatan produksi, ada distribusi, dan juga konsumsi. Seperti tadi yang Bapak sampaikan, tadi kalian membeli tepung di warung itu adalah kegiatan konsumsi. Lalu dibawa pulang, kalian buat roti sama ibu, itu kegiatan produksi. Dan kalau sudah jadi biasanya dikemas lalu dipasarkan ke warung lagi atau ke pasar, itu namanya kegiatan distribusi. Itu ya anak ya, itu adalah contoh yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menambah pengetahuan kita akan melihat tayangan video berikut. Kalian semua ya anak-anak ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu. Pada kesempatan pagi hari ini, Pak Guru akan menyampaikan materi dari tema di sekitar kita. Subtema manusia dan benda-benda di lingkungan. Pada pembelajaran yang ketiga, kegiatan ekonomi adalah kegiatan jasa. Kegiatan ekonomi ini bisa dilakukan oleh perorangan, perusahaan, maupun masyarakat luas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu produksi atau membuat. Yang kedua yaitu distribusi atau menyalurkan. Yang ketiga yaitu konsumsi atau memakai. Ini ada beberapa contoh dan juga pengertian dari ketiga kegiatan ekonomi tersebut. Selamat menyaksikan. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari yang namanya kegiatan ekonomi. Namun, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan dari kegiatan ekonomi sendiri adalah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi manusia. Manusia mengenal kegiatan ekonomi sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi.
kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan dan menambah nilai guna dari barang ataupun jasa. Tujuan dari kegiatan produksi adalah menghasilkan barang ataupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pelaku dari kegiatan produksi disebut dengan produsen. Teman-teman, salah satu contoh proses produksi adalah penjahit yang menjahit kain untuk dijadikan pakaian siap pakai. Kain ini termasuk ke dalam barang setengah jadi, karena kain terbuat dari benang yang berbahan baku kapas. Kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Tujuannya adalah supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Dalam kegiatan ekonomi, peran distribusi ini sangat penting, sehingga tercapai kesesuaian antara ketersediaan barang dengan kebutuhan konsumen. Pelaku distribusi akan menyalurkan barang produksi dari tempat yang jauh ke berbagai agen atau pengecer di pasar maupun toko-toko. Dengan demikian, barang produksi dapat secara luas tersebar di seluruh wilayah. Kegiatan distribusi mencakup pengangkutan barang, pengemasan barang, penjualan ke pedagang pasar dalam bentuk grosir, pembelian dari produsen, penyimpanan di gudang, standarisasi mutu barang, dan lain sebagainya. Kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan umat manusia. Pelaku dari kegiatan konsumsi adalah konsumen. Contoh dari kegiatan konsumsi adalah penggunaan listrik sebagai sumber daya untuk penerangan rumah di malam hari, lalu pemenuhan kebutuhan makanan dan juga pakaian, dan lain sebagainya. Teman-teman, tadi kita sudah mempelajari alur dari kegiatan ekonomi. Namun, pernahkah teman-teman memikirkan bagaimana alur kegiatan ekonomi dari barang-barang yang kita gunakan sehari-hari? Nah, untuk itu, mari teman-teman simak skema kegiatan ekonomi yang sudah Bu Diana buat. Di sini, Bu Diana mengambil contohnya adalah teh. Nah, teh ini sebelum kita konsumsi dan kita dapatkan, pertama kali harus ditanam terlebih dahulu. Ditanamnya pastinya di perkebunan oleh petani teh. Nah, dari teh yang sudah ditanam oleh petani tersebut, kemudian akan dipanen untuk selanjutnya dibawa ke pabrik pengolahan teh. Nah, di pabrik pengolahan teh ini, teh akan diolah menjadi berbagai jenis. Misalnya, ada minuman teh siap saji, dan ada juga teh yang harus diseduh dulu baru akhirnya bisa dikonsumsi. Lalu setelah proses produksinya selesai, teh-teh tersebut akan didistribusikan. Nah, setelah didistribusikan, teh tersebut akan dijual di swalayan ataupun pasar-pasar tradisional. Nah, setelah dijual di pasar-pasar tradisional, teh tersebut bisa kita beli untuk kemudian dikonsumsi. Pada setiap kegiatan ekonomi dari skema tersebut ternyata melibatkan beberapa pekerjaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada kegiatan produksi yang terdapat di gambar 1 dan juga 2. Yang kedua adalah kegiatan ekonomi distribusi yang terdapat dalam gambar 3 dan juga 4. Jenis pekerjaan yang termasuk dalam distribusi ke konsumen. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi yang terdapat pada gambar 5. Kalian perhatikan, kalian belajar dengan baik, lalu kalian kerjakan tugas yang akan Bapak sampaikan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, tadi sudah Bapak sampaikan video tentang materi kegiatan ekonomi. Nah, dari video dan juga dari teks tadi, apa isi dari materi? Yuk, siapa yang mau jawab? Materinya apa ya tadi ya? Oksi, apa Oksi? Kegiatan ekonomi, Pak. Ya, kegiatan ekonomi. Ada yang mau berpendapat lagi? Apa isinya tadi materinya? Dika? Apa Dika? Kegiatan ekonomi, kegiatan distribusi konsumsi, Pak.
Ya, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Betul sekali anak-anak ya. Jadi tadi tentang kegiatan ekonomi yang ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Betul sekali. Coba Meta, distribusi, contoh distribusi apa ya Meta ya? Meta ada enggak? Produksi, Pak. Produksi, Ya, Pak. produksi apa produksi Meta? Membuat tahu, Pak. Membuat tahu, Membuat Pak. tahu. Terus, kalau untuk distribusi apa distribusi? Apa? Tika Nares? Menyalurkan produk ke pasar. Menyalurkan produk, betul sekali. Distribusi. Lalu konsumsi apa contohnya? Apa Dinda? Membeli barang. Membeli barang. Ya, tadi ada contoh-contoh dari produksi, ada membuat tahu atau membuat roti tadi, seperti yang dibuat dengan orang tua. Ada distribusi menyalurkan barang, dan juga konsumsi membeli barang atau memakai. Jadi kegiatan ekonomi ada 3 ya anak-anak ya. Ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Anak-anak sudah paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Nah, kalau sudah paham, anak-anak harusnya itu berdiskusi dengan kelompok, tapi karena di rumah masing-masing kalian bisa berdiskusi dengan WA. Kalian nanti membuat peta konsep atau mind map, tapi sebelum buat peta konsep, Pak Guru akan tayangkan contoh-contoh mind map atau peta konsep tentang kegiatan. Nanti kalian buat sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Nah, ini yang pertama. Ini kegiatan ekonomi mind map-nya. Bentuknya bulat-bulat seperti ini boleh seperti ini. Nanti dituliskan di sini kegiatan ekonomi. Lalu apa saja kegiatan ekonomi di samping-sampingnya. Yang kedua ada contoh kota atau persegi panjang. Seperti ini juga boleh. Lalu yang ketiga ini ada lonjong dan juga kotak. Ini perpaduan 2 bentuk juga boleh. Yang keempat ini juga lebih rumit. Tapi ini sudah dikasih warna, ada bentuknya macam-macam juga boleh. Seperti ini juga boleh. Ini ada perpaduan dari kota, ada segi 6, ada juga lonjong. Ini juga boleh. Ataupun memakai pohon seperti ini boleh. Oke, gitu ya anak-anak ya. Jelas? Ya, silakan kalian kerjakan membuat peta konsep atau mind map tentang kegiatan ekonomi. Silakan mulai dikerjakan. Kalian boleh mewarnainya juga boleh. Sederhana juga tidak apa-apa. Yang penting ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa dijelaskan. Nanti kalau sudah selesai, kalian presentasikan. Nanti dibagi menjadi 3 kelompok ya. Tadi harusnya 3 kelompok. Ada Oksi, Dika, sama Avian. Nanti diwakili salah satu. Nares sama Meta nanti juga diwakili 1. Dan juga Dinda dan Sofi diwakili 1. Oke, itu jelas anak-anak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Yang penting jelas ya, jadi ada kegiatan ekonominya apa, itu jelas. Nanti kalau dipresentasikan, teman-teman yang lain bisa memahami tentang mind map atau peta pikiran yang kalian buat. Nanti kalau sudah ada yang selesai, angkat tangan ya, raise hand ya, nanti tangannya diangkat, biar kita bisa mengetahui. Ya. Nana selesai? Belum, Pak. Oke, Oksi sudah selesai ya. Oke, nanti ya. Coba Oksi ditunjukkan di kamera gambarnya, gambar apa punya kamu? Bentuknya apa itu ya? Kurang dekat Oksi. Oh, pertanyaannya bentuknya lonjong. Iya, lonjong sama kotak ya Oksi ya.
Ya, Pak. Oh, ternyata perpaduan lonjong dan kotak. Ada Antikanares, coba bentuknya dilihatkan. Bentuknya persegi panjang, boleh ya. Terus siapa lagi? Dika juga sudah selesai. Oh, Dika juga membuat persegi dan segi 6. Dinda, buat apa? Coba diperlihatkan, Dinda. Luar biasa, punya Dinda ada warna-warnanya ternyata ya. Yaitu perpaduan dari segi 6, persegi, dan juga lonjong. Oke, Afian, Reza, ayo. Bentuknya, oh ternyata sudah selesai juga. Oke, nah sekarang kita presentasikan ya, salah satu ya. Dari kelompoknya Oksi, tadi siapa yang mau presentasi? Atau dari kelompoknya siapa dulu? Dari kelompoknya Nares? Yuk, Nares dulu. Ya, silakan Nares. Dari kegiatan apa Nares? Produksi. Oke, silakan produksi. Kegiatan ekonomi. Produksi barang menyediakan kebutuhan masyarakat. Alat pemuas kebutuhan, memperoleh keuntungan. Jasa menyediakan kebutuhan masyarakat. Alat pemuas kebutuhan, memperoleh keuntungan. Oke, ditunjukkan yang mana yang produksi, Nares? Yang mana ya? Yang bagian mana? Oh, bagian samping ya. Ya, itu adalah produksi. Oke, terima kasih ya Nares ya. Lalu, oke Oksi, silakan Oksi. Kegiatan apa Oksi? Kegiatan konsumsi. Bisa ditunjukkan gambarnya. Ya. Konsumsi. Barang, kebutuhan terpenuhi. Kelangsungan hidup terjaga. Barang, kebutuhan terpenuhi. Kelangsungan hidup terjaga. Oke, ada 2 poin ya. Terus yang kelompok 3, Dinda, silakan. Distribusi, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Ya. Memperlancar arus penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Ya. Menyalurkan jasa dari produsen ke konsumen. Memperlancar arus penyaluran jasa dari produsen ke konsumen. Oke, luar biasa, kalian hebat sekali anak-anak. Jadi kegiatan tadi sudah dipahami, kalian sudah buat peta konsep ya. Jadi kegiatan ekonomi tadi dari awal sampai akhir sudah paham ya anak-anak ya. Mbak. Kalau dari materi tadi, 3 materi tadi. Yang pertama, materi iklan. Yang kedua, materi persatuan kesatuan. Yang ketiga, materi kegiatan ekonomi. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak, kalian kerjakan evaluasi. Pak Guru kirimkan melalui WA ya. Nanti kalian kerjakan evaluasi, lalu nanti kita bahas. Itu ya anak-anak ya, silakan mulai dikerjakan. Ya, Pak. Ya, Pak. Pak Guru juga tampilkan di Google Meet. Dari pertanyaannya, adakah yang ditanyakan? Sudah paham atau belum anak-anak pertanyaannya? Paham, Pak. Oke, silakan dikerjakan. Ini ada PPKN, ada bahasa Indonesia dulu, lalu PPKN, PS, dan juga PS. Ada yang selesai anak-anak? Ada yang sudah selesai? Belum, Pak. Oh belum, Dinda sudah. Oke Dinda, nanti kita bahas ya. Kita bahas. Nanti kan Ares sudah. Ayo. Siapa lagi yang sudah? Oh Dinda sudah, Reza juga sudah. Oke, kita bahas sekarang ya. Coba pertanyaan nomor 1 yang tentang materi bahasa Indonesia. Materi iklan. Ini silakan nomor 1 siapa? Dika, silakan Dika.
Apa yang kamu jelaskan tentang iklan? Iklan adalah pemberitahuan tentang produk. Iya, betul sekali. Iklan adalah pemberitahuan tentang produk, betul ya. Oke, nomor selanjutnya yang materi persatuan. Siapa yang mau membacakan? Atika Nares, silakan. Makna dari persatuan dan kesatuan adalah C. Dengan persatuan bangsa akan kokoh. Iya, betul sekali. Jadi makna persatuan adalah dengan persatuan bangsa akan menjadi kokoh. Oke, selanjutnya yang berikutnya, nomor berikutnya, nomor 3. Bapak, Afian, silakan Afian. kegiatan ekonomi bertujuan untuk B. Memenuhi kebutuhan hidup. Iya, luar biasa, betul sekali anak-anak ya. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, betul sekali. Ada yang betul semua dari ketiga soal tadi? Oke, Oksi, Nares, Dinda, oh semuanya betul, luar biasa. Hari ini kita sudah membahas tentang kegiatan yang ada di materi ya, dari materi iklan, dari persatuan dan kesatuan, ada juga tentang kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak sekalian, coba apa yang telah kamu pelajari hari ini? Siapa yang menjawab? Apa yang pelajari hari ini? Oksi, yuk siapa? Oksi, silakan. Iklan, persatuan, kesatuan, kegiatan ekonomi. Oke, iklan, persatuan dan kegiatan ekonomi. Lalu bagaimana atau apa yang akan kalian lakukan untuk menghargai perbedaan? Siapa? Atika Nares, yuk silakan. Saling menghormati. Saling menghormati, betul sekali. Jadi kita harus saling menghormati ya untuk menghargai perbedaan. Jadi tadi ada contoh-contoh tidak adanya persatuan itu kalau dengan menghormati maka akan bersatu. Itu ya anak-anak ya. Nah, coba sekarang siapa yang mau menyimpulkan kegiatan hari ini apa? Dika, yuk disimpulkan. Kita simpulkan bareng-bareng ya Dika ya. Apa? Kita hari ini mempelajari tentang matan iklan berdasarkan isinya. Iklan berdasarkan isinya, betul sekali. Ada apa lagi ya? Simpulannya ya. Oke, Nares lagi silakan. Kita mempelajari akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan. Kita mempelajari akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan. Oke, yang terakhir apa kesimpulannya? Dinda, ayo. Kita mempelajari tentang kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, ternyata kalian semua sudah paham. Jadi hari ini kita mempelajari 3 materi. Yang pertama tentang iklan berdasarkan isinya. Tadi ada iklan pengumuman, ada iklan niaga, ada iklan layanan masyarakat. Lalu yang kedua kita mempelajari akibat yang terjadi apabila tidak ada persatuan dan kesatuan, baik lingkungan rumah, keluarga, sekolah, masyarakat maupun negara. Dan yang terakhir kita mempelajari tentang kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Betul sekali ya anak-anak sekalian ya. Nah, anak-anak sudah paham ya tentang materi hari ini ya? Paham, Ya, Pak. Pak. Oke, sudah paham. Nah, anak-anak sekalian, karena hari ini sudah paham, materi berikutnya adalah kalian mempelajari tema 9, masih dari tema 9, subtemanya 3 pada pembelajaran yang keempat. Nanti dipersiapkan pada pertemuan selanjutnya. Dan juga kalian mendapatkan tugas di rumah untuk bertanya kepada orang tua. Bagaimana caranya atau seorang tua suruh menceritakan bagaimana caranya menghargai perbedaan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Itu nanti kalian bersama orang tua, dengarkan ceritanya apa, lalu nanti kalian sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Jelas anak-anak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Terima kasih. Nah, kalau sudah jelas anak-anak, nah kita sebelum selesai pembelajaran pada hari ini, Bapak berpesan yang pertama, kalian harus selalu disiplin. Disiplin itu paling penting, apalagi sekarang pada masa pandemi. Kalian harus disiplin, harus patuhi protokol kesehatan, harus sering-sering cuci tangan, memakai masker, hindari kerumunan, dan juga tidak pergi ke tempat yang ramai. Jadi kecuali yang penting sekali itu harus dijaga sekali karena sekarang COVID masih naik, ada banyak penyakit juga yang lain, tapi COVID sekarang malah
tingkatannya makin banyak, jadi kalian harus jaga diri, jaga kesehatan masing-masing. Yang pertama. Yang kedua, disiplin waktu. Kalian harus mengusahakan bangun lebih pagi untuk belajar, malamnya juga belajar, mempersiapkan pelajaran berikutnya agar cita-cita kalian bisa tercapai. Gitu ya anak-anak ya. Ya, Pak. Oke, itu pesannya. Dan yang terakhir pesannya dari Bapak adalah kalian harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, karena orang tua dan guru itu adalah orang yang mendoakan kalian setiap hari. Nanti kalau kalian berhasil, itu berkat juga orang tua dan guru. Jadi kalian harus hormat dan patuh apapun yang diperintahkan, kecuali perintahnya itu jelek, itu tidak usah diikuti. Tapi kalau perintah yang baik, silakan diikuti. Seperti anak-anak. Nah, sekarang sebelum kita selesai pelajaran hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu daerah, yaitu lagu yang berjudul Jaranan. Lagu ini adalah lagu daerah Jawa Tengah. Kita ikuti, nanti kita bernyanyi bersama-sama ya. Ya, Pak. Dulu mau putar dulu videonya. Kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita berdoa, kita menyanyikan dulu. Silakan anak-anak berdiri. Maupun daerah lain akan menjadi tumbuh. Rasa sosial kita, rasa kebanggaan kita kepada budaya kita akan menjadi bangkit. Cintai terus budaya kita dan juga budaya daerah lain agar kita menjadi bersatu. Assalamualaikum Pak Agung dan anak-anak sekalian, sudah selesai ya? Sudah selesai Pak. Waalaikumsalam. Anak-anak sekalian, hari ini kita kegiatan sudah selesai. Mari kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu memimpin untuk berdoa. Silakan. Ya, silakan Ares. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pelajaran telah selesai. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke anak-anak, sudah selesai ya hari ini ya. Kalian boleh keluar. Ya, keluar dari meeting. Ya.